HIP Angkatan 9 Kota Kendari. Perkenalkan, saya Usripa dari SD 69 Kendari. Saya Tatia Syrawati Hasana dari SMK Negeri 3 Kendari. Saya Nurul Faradillah dari SMKS Al-Mukhlis Kendari. Guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Tatik. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Tatik? Baik. Bu Tati, hari ini kita akan mempersiapkan supervisi mengenai kompetensi inti coaching. Bu Tati, ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih Bu Tati dari kompetensi coaching? Dari kompetensi coaching itu saya masih merasa perlu dibantu di kompetensi coaching presence kehadiran penuh ya begitu. Kemudian bagaimana mendengarkan aktif serta bagaimana mengajukan pertanyaan umum. Oke, nah, bagaimana yang nantinya Bu Tati inginkan untuk saya amati? Saya merasa saya masih perlu dikembangkan dalam hal kompetensi coaching itu saat mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif, Iya. oke. Mendengarkan aktif. Nanti bagaimana penilaian Bu Tati sendiri terhadap yang akan kita kembangkan ini untuk mendengarkan aktif? Iya, saya masih bermasalah di sini Bu di mendengarkan aktif ini karena saya masih kadang-kadang terjebak dengan asumsi saya ketika saya melakukan coaching dengan teman, dengan coach saya selalu terjebak untuk memberikan penilaian awal, judgement terhadap coach saya, dan terkadang malah saya suka mengaitkan pengalaman pribadi saya dengan dialami oleh coaching. Saya juga terjebaknya di situ. Iya. Nah, apa harapan dari organisasi akan dilakukan sama ini? Iya, harapan saya bahwa saya bisa menerapkan kompetensi mendengarkan aktif ini secara utuh. Secara utuh itu dalam artian karena sasaran nantinya adalah bahwa coach ini menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, sehingga dengan mendengarkan aktif ini saya bisa terbebas dari asumsi awal, penilaian asosiasi tadi maupun judgement terhadap coach saya. Oke, semua harapan itu tercapai ya. Iya. Oke, kapan ini waktunya untuk kita? Insya Allah besok menurut Besok ya, Bu? Iya, besok. Saya sudah janjian sama coach saya, sebenarnya besok. Mohon izin saya tetap hadir. Iya, baik, siap. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih. Iya. Ya, Assalamualaikum Bu Sripa. Waalaikumsalam, Bu Tati. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, kemarin ini ya ada WA katanya mau ini ya ada yang mau dibicarakan Ibu. Ini Bu, sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya curhat ke Ibu Tati. Begitu, boleh, silakan. Ya, gimana Bu Sripa? Sebenarnya Bu, ini apa namanya? Saya kan mengajar di kelas peralihan dari taman kanak-kanak ke pendidikan jenjang dasar ya Bu ya. Banyak sekali hal yang saya temui, tapi ini yang paling mengganjal di hati saya kemarin Bu. Ada seorang anak yang suka sekali ngambil di teman. Mengambil temannya. Jadi punya setiap pagi pasti tidak ada yang nanti tiba lagi waktu istirahat ada lucunya lagi yang kalau saya ngambil kueku ngambil kayu seperti itu dan terulang setiap hari terulang. Ya, sebelumnya saya konfirmasi dulu dari apa yang Bu Sripa sampaikan ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya pengennya si anak ini mempunyai kesadaran dalam dirinya tanpa paksaan dari orang lain bahwasanya apa yang dilakukan itu salah. Begitu. Terus situasi di kelas saat ini seperti apa Bu Sripa?
karena ada satu anak ini ya Bu, katanya sangat mengganggu karena bukan hanya di saat jam istirahat saja, terkadang juga pasnya di saat proses pembelajaran itu berlangsung berulang dengan ulah yang sama seperti itu, ngambil sesuatu diam-diam terus ngambil dari laci temennya gitu kan, jadi akhirnya yang lain malah terganggu seperti itu. Menurut Bu Srifa, apa yang mempengaruhi hal itu? Jadi terjadi kalau yang saya amati ya, setelah saya amati ternyata anak ini dia memang tidak membawa bekal dari rumah, tetapi ada uang saku diberikan sama orang tuanya seperti itu. Oke. Oh, berarti diberi uang saku sama orang tuanya sebenarnya ya? Nah, tapi itu lagi ceritanya dia bukan memasak ukuran seperti itu, dia namanya anak-anak. Jadi dia berusaha ada keinginannya yang lebih, tapi itu lagi karena salah caranya kan, dia ngambil punya temannya tanpa izin terlebih dahulu. Situasi yang Ibu Srifa inginkan seperti apa itu Bu di dalam kelas? Jadi situasi yang saya inginkan kan semua anak-anak itu paham bahwasannya ada satu hal yang mereka boleh mengambil atau tidak boleh mengambil. Jadi semuanya itu ada aturan atau ada keyakinan yang harus mereka lakukan seperti itu, dan harus mereka tinggalkan atau tidak boleh lakukan. Kegiatan yang dilakukan di Srifa ya. Jadi apakah kira-kira itu bisa membuat atau situasi yang Bu Srifa inginkan supaya apa yang bisa membuat itu terwujud? Karena ini ya Bu, apa namanya, memang di kelas kami itu sudah ada keyakinan kelas. Tapi kembali lagi karena ini masih di awal di masa peralihannya, saya akan lebih sering-sering saya mengingatkan tentang keyakinan kelas, apa saja keyakinan kelas yang harus mereka lakukan, jadi apa yang telah disepakati, nah itulah yang harus dilakukan dan itu yang harus dilakukan seperti itu. Jadi saya akan lebih gitu ya, atau bagaimana tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama, sehingga dengan begitu harapan saya itu anak ini bisa menyadari, oh iya ternyata saya menyalahi aturan yang ini, menyalahi keyakinan yang ini, ya padahal saya nggak boleh mengambil punya teman saya. Nah, jadi timbul kesadaran dari diri anak ini sendiri tanpa harus ada pemaksaan gitu dari saya atau teman lain. Menurut Bu Srifa ini kayaknya Ibu Srifa sudah mulai masuk di gambaran apa yang akan dilakukan ya. Kira-kira menurut Ibu Srifa apa yang harus disiapkan Ibu untuk itu? Yang harus saya siapkan yaitu tadi Bu, saya mungkin akan menulis ulang kembali keyakinan kelas yang ada di dalam kelas. Mungkin yang kemarin mereka kurang suka dengan desainnya atau bagaimana, kurang menarik, sehingga mereka meskipun saya pajang di situ mereka jarang sekali untuk melirik, jarang sekali membaca. Ya namanya anak-anak masa kalian masih banyak yang belum bisa membaca secara lancar kan. Saya mungkin setiap pagi sebelum kita melakukan proses pembelajaran, saya akan mengingatkan kembali kepada anak-anak keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati bersama selama ini. Idealnya dari persiapan apa yang ingin Ibu Srifa lakukan tadi, apa yang kira-kira bisa memastikan bahwa hal itu bisa terwujud? Jadi dengan anak ini mempunyai satu keyakinan dan menyadari bahwasanya
Apa yang saya lakukan itu sama. Yang saya akan melihat apa namanya, memantau lalu gimana kan bahwasanya apakah dia masih tetap melakukan setelah saya ini kan, setelah saya mengingatkan kembali, mengingatkan selalu tentang keyakinan keras. Jadi pada saat dia sudah tidak lagi melakukan atau mungkin dalam satu hari itu berkuranglah aduan dari temannya, berkurang aduan dari temannya, berarti hati itu sudah dijaga. Selain hal itu tadi dari keyakinan kelas ya, apa lagi kira-kira yang bisa dilakukan? Saya selain dengan keyakinan kelas, saya akan mencoba untuk berkomunikasi lebih dari dengan orang tua yang bekerja bersangkutan. Saya akan mengkomunikasikan bahwasannya kenapa anak ini bisa merasa kurang atau tidak terpenuhi kebutuhan dari rumahnya seperti itu. Supaya orang tuanya anak ini juga mengetahui bahwasannya, oh iya, anak saya di sekolah dia berlaku begini, mungkin seharusnya saya harus seperti. Ya, baik. Setelah sesi ini selesai, ini kan dari Bu Siva saya sudah mendapatkan gambaran tadi ya, sudah mengidentifikasi juga suasana atau masalah yang terjadi di kelasnya Bu Siva. Apa yang segera yang akan Bu Siva lakukan? Yang paling segera akan saya lakukan yaitu membuat desain baru untuk keyakinan kelas tadi itu yang ada di kelas. Mungkin saya akan mengganti dengan yang baru. Tetap dengan keyakinan yang sama, cuma desainnya saja yang sama. Desainnya mungkin bisa lebih menarik ya. Ya. Apakah Bu Usrifa butuh dukungan dari pihak lain untuk memastikan ini bisa terjadi? Ya, tentu saja Ibu, saya membutuhkan dukungan dari teman-teman sejawat, dari kepala sekolah juga tentunya, karena keyakinan kelas itu kan berjalan selaras dengan keyakinan sekolah yang kita sekolah. Jadi jika semua guru di sekolah kami itu selalu mengingatkan bahwasannya kita harus selalu mengingat keyakinan kelas kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak perlu kita lakukan, sehingga bagaimana ya situasi di dalam sekolah, dalam kelas kita itu berjalan seperti apa yang sudah dilakukan. Baik. Kalau dari skala 1 sampai 10 nih Bu Siva, kira-kira menurut Bu Siva secara apa ya, dari rencana yang Bu Siva sudah susun, di level berapa kira-kira nih? Di angka berapa ini kira-kira bisa terwujud nih rencana-rencana Bu Siva ini? Insya Allah kalau dengan kerjasama dengan semua warga sekolah, nggak muluk-muluk sih Bu, di angka 9 Angka 9 bisa ya. Jadi tadi dengan merubah desain ini ya, keyakinan kelas tadi dengan mengingatkan selalu insya Allah di angka 9. Ya, baik. Saya pikir ini tadi Bu Siva sudah mulai dapat pencerahan Bu ya tentang apa rencana yang akan Bu Siva lakukan. Iya, sebelum sesi ini berakhir Bu Siva, mungkin Bu Siva bisa menyimpulkan hal-hal apa yang sudah bisa menjadi tarik dari hasil pembicaraan kita. Ya, dari catatan kita tadi adalah hal yang menarik bagi saya, yaitu semua anak butuh perhatian kita. Dan kita sebagai seorang guru, kita tidak boleh bosan-bosan untuk selalu mengingatkan bahwasannya ada satu hal yang harus kita lakukan dan ada juga satu hal yang tidak boleh kita lakukan. Jadi kita tidak boleh bosan-bosan selalu mengingatkan. Saya salutin dengan semangat Bu Siva supaya ini akhirnya, karena kan dengan adanya permasalahan dan solusi yang Bu Siva sudah bisa temukan sendiri, nanti bisa menciptakan kelas yang lebih nyaman tentu saja. Ya, saya tidak sabar nih Bu Siva, nanti saya ingin mendengar kabar baiknya dari rencana aksi yang ingin Ibu Siva sampaikan dan juga dari komitmen ya
yang akan Ibu Usrifah jalani. Nanti mungkin saya dikabari ya Bu Usrifah ya, setelah kabar kelasnya, apakah masih ada anak yang suka mengambil bekal temannya. Iya, terima kasih Bu Usrifah. Terima kasih Bu Tati sudah mendengarkan curhatan saya. Terima kasih Bu Usrifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Tati, tadi saya merekam proses coaching yang selalu kita lakukan. Di sini kita akan melakukan percakapan lagi pasca supervisi mengenai pengembangan kompetensi coaching berdasarkan data sesuai hasil pengamatan saya nih. Oh iya, terima kasih. Oke, baik. Bu Tati, bagaimana Ibu Tati menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Iya, saya awalnya saya merasa saya punya kompetensi coaching itu dari mendengarkan aktif ini yang harus dikembangkan ya Bu Nurul. Tapi mudah-mudahan nanti sesuai dengan pengamatan Ibu Nurul, saya merasa saya sudah berusaha untuk menerapkan proses mendengarkan aktif ini ke coach saya. Jadi beberapa hal yang saya sudah lakukan tadi, mulai dari mendengarkan, menahan atau tidak membuat asumsi atas apa yang dibicarakan oleh coach saya, dan saya saya tidak mengaitkan dengan pengalaman pribadi saya juga dari mendengarkan aktif, sehingga saya merasa kayaknya saya ada perkembangan di situ, dalam artian saya sudah bisa menerapkan kompetensi mendengarkan aktif ini. Alhamdulillah. Nah, apa yang membuat Ibu Tati menilai bahwa tidak ada lagi keterkaitan antara asumsi dan bagaimana Ibu Tati membuat kata kunci? Oke. Saya fokus mendengarkan apa yang dikatakan oleh coach saya membuat catatan-catatan penting. Dengan demikian saya bisa membuang asumsi saya, jadi saya sudah bisa melihat dan saya bisa menyimpulkan dari catatan-catatan saya tadi apa yang dialami oleh coach saya dan apa yang ide-ide apa yang kemudian dihasilkan dari percakapan kami tadi. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Silakan. Iya, baik. Bu Tati, saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching, saya rasa cukup sesuai dengan standar kita, bahkan melebihi dari standar yang Bu Tati sebenarnya inginkan. Nah, kalau misalnya dari Bu Tati dalam proses tadi, saya juga melihat Bu Tati mendengarkan aktif, bagaimana Bu Tati mencatat di ini nanti saya lihat juga bagaimana Bu Tati betul-betul menghadirkan penuh terhadap proyek tersebut, dan itu sangat baik sekali Bu Tati kalau menurut saya. Nah, bagaimana pendapat Bu Tati mendengarkan hal ini? Ya, saya setuju Bu. Jadi memang kita sebagai coach ya sangat penting untuk menerapkan mendengarkan aktif, dan tentu saja ini juga harus dilatih ya. Saya sendiri menyadari bahwa ini harus saya latih terus sehingga saya bisa mengimplementasikan kompetensi coaching ini, mulai dari presence, menghadirkan kehadiran penuh tadi, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan ini juga tadi sebisa mungkin saya terapkan ke coach saya. Jadi saya tidak memotong, kemudian apa yang saya sampaikan, saya mengharapkan sehingga coach saya kemudian mendapatkan ide sendiri dari apa yang dia sudah ucapkan. Namun demikian, hal-hal yang masih perlu dikembangkan lagi, misalnya dari Bu Tati sendiri, dari yang saya amati, apakah waktu ini mempengaruhi dari proses coaching tersebut, Bu? Perlu dikembangkan lagi? Iya, saya merasa saya perlu lebih mengembangkan lagi di kompetensi ketika mengajukan pertanyaan berbobot. Karena tentunya di sini saya harus bisa membuat satu pertanyaan yang nantinya bisa mengarahkan ke coach saya untuk bisa menemukan sendiri potensi dan kekuatannya sendiri. Bu Tati, tadi juga saya mengamati bahwa Bu Tati melakukan alutsista nih Bu Tati. Nah, dalam alutsista tersebut sebetulnya Bu Tati ini merujuk pada standar apa sih Bu yang lebih banyak dominannya? Dari alur tirta tadi
Jadi saya melihat bahwa mulai dari tujuan ya, tujuan identifikasi, terus rencana aksi dan kemudian tanggung jawab. Saya lebih mengarahkan ke bagaimana Koci ini bisa menemukan idenya untuk memecahkan sendiri solusinya atau menemukan sendiri solusi dari permasalahan. Oke, Bu. Kalau dari memecahkan solusi, apa tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya harapan saya dengan selesainya proses tadi dan Koci saya sudah menemukan solusinya, tentunya permasalahan itu sudah tidak terjadi lagi dan Koci saya bisa lebih menggunakan kompetensinya ketika dia mengajar dan juga menggunakan kompetensinya ini untuk menemukan solusinya. Nah, saya penasaran nih, Bu. Apa yang terbayang sama Bu Tati yang bisa Bu Tati lakukan untuk meningkatkan performa ini? Tentunya dari tahapan saya melakukan coach tadi, kalau untuk meningkatkan performa saya dalam mengimplementasikan kompetensi coaching, tentunya saya harus berhenti belajar, kemudian melakukan hal yang sama dalam hal ini adalah proses coaching ke teman-teman sejawat yang lainnya. Oke. Siapa nanti yang bantu itu? Tentunya saya akan butuh dukungan dari kepala sekolah dan atasan saya ya, dari beberapa wakil kepala sekolah yang untuk dan tentunya saya tidak akan menutup kemungkinan untuk kerjasama dengan teman-teman yang sudah berpengalaman melakukan proses coaching. Insya Allah, bagus sekali ya Bu Tati. Terima kasih Bu Proses Nurul. coaching tadi juga berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih.